3, 2, 1, let's go. Hey guys, ayo berpikir jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama Sebelum kalian merangkai alatnya, alangkah baiknya kalian harus mengenali alat-alatnya terlebih dahulu. Nah, di sini alat yang kita butuhkan ini ada project board dan Arduino Nano dan RFID-nya. Kalian bisa lihat RFID-nya. Nah, jika kalian ingin beli, ingin pesan, di situ langsung tersedia RFID tag-nya yang berwarna putih dan kunci seperti ini. Nah, sebelum kalian pasang projectnya, alangkah baiknya kalian mensolder RFID-nya terlebih dahulu di sini. Tulang ikannya ya, nih. Nah, alat selanjutnya ini ada USB dan kabel jumper male to male ya. Yang male to male ya. Kalau yang female to male di sini ada lubangnya. Kalau di sini yang male to male ya gini, ujungnya tuh ada gitu. Oke, kita langsung memasang RFID-nya terlebih dahulu. Ya, kalian bisa lihat. Yang pertama itu dari RFID. Yang pertama kita hubungkan 3,3 volt dari RFID ke Arduino 3,3 volt juga ya, harus sama. RFID 3,3, Arduino 3,3 volt. Di sini ya 3,3. Oke, nih. Dari RFID 3,3 ke Arduino 3,3. Enggak, jangan sampai 5, jangan sampai kalau yang lain nanti dia bisa konslet atau Arduino atau RFID-nya bisa rusak. Nah, setelah kalian hubungin 3,3 volt ini ke Arduino, lanjut ke RFID. Ini ada RST. Cari di RFID ini yang port yang RST. RST ya di sebelah 3,3. Kalian masukin aja ke Arduino, ke D9 Arduino. Ya, kita cari D9 Arduino. Nah, dia di sini. D9 Arduino ya di sini. Nah, selanjutnya dari GND RFID ke GND Arduino. Ya, di sebelahnya ya, GND RFID ke GND Arduino. Ingat, GND RFID ke GND Arduino. GND. Nah, nih. Ya. Nah, agar rapi, alangkah baiknya kita memulai dari sini dulu, biar rapi aja. Dari SDA dulu ya, SDA RFID ke D10 Arduino. SDA RFID ke D10 Arduino. Cari aja di sini ada port-portnya nih D10. Kalian tinggal masukin aja di situ. Nah, D10 berada di sini nih, di dekat D9 nih. Bentar, agak keras nih. Oke, setelah port-portnya sudah saling terhubung ya, pastikan nggak ada yang ketinggalan dan nggak ada yang salah. Kita akan langsung lanjut ke pemrograman di PC. Oke, langkah selanjutnya kita di bagian program. Di bagian program kita menggunakan software Arduino, ya. Software Arduino
kalian bisa download, nanti linknya saya kasih di deskripsi di bawah. Dan yang kita butuhkan yang pertama itu ada RFID Master. RFID Master ini nanti saya juga akan beri di deskripsi di bawah linknya. Master ini adalah library dari RFID yang akan kita gunakan. Nah, setelah dibuka project Arduino-nya, kalian tinggal tekan tools, ya, tekan tools ya. Di sini kalian pilih board Arduino-nya. Karena di sini saya pakai yang nano, saya pilih yang nano. Dan kalian bisa pilih, jika kalian pilih yang Uno, kalian pilih Uno. Disesuaikan aja ya Arduino-nya. Dan selanjutnya ini ada prosesor. Nah, prosesor ini yang Atmega 328P yang old bootloader ya. Dan portnya ini ada COM12. Ini sesuaikan aja di PC-PC kalian, karena setiap PC berbeda-beda portnya. Lanjut kita ke file. Kita tekan file ya, tekan file dan kita pilih example. Example pilih yang paling bawah ya. Yang paling bawah nanti kalian akan ketemu dengan FRC 522. Nah, di FRC 522 ini adalah versi RFID yang akan kita gunakan. Karena RFID kan beda-beda tuh. Jadi saya di sini menggunakan versi RFID yang FRC 522. Nah, di sini kalian tinggal tekan dan info ya, dan info. Nah, di sini kalian pilih dulu juga toolnya, sesuaikan ya, kayak yang tadi. Arduino Nano, prosesornya Atmega old bootloader, dan portnya sesuaikan. Kalau saya di sini pakai yang COM12. Kalian tinggal tekan verify dan upload ya. Nah, setelah kalian tekan verify dan upload, kalian lanjut di serial monitor ya, di serial monitor. Nah, fungsi serial monitor ini adalah membaca kartu RFID yang akan kita gunakan gitu. Nah, RFID yang kita gunakan ini ID-nya berapa gitu, itu bisa kebaca di serial monitor ini tadi gitu. Nih contoh saya pakai yang ini ya. Nah, oke. Tuh. Nah, sip. Nah, ini adalah UID-nya ya. Yang ini adalah UID-nya ya. Ingat ya. Yang di atas ini adalah UID-nya. Nih. Yang 2C B56122. Ini adalah UID dari kartu atau RFID yang kita scan barusan tadi gitu. Oke, setelah kalian mendapatkan UID dari RFID tersebut, baiknya kita langsung mengarah ke project kita, yaitu untuk membuat kunci pintu otomatis dengan RFID. Yang pertama, alat yang kita butuhkan ini ada modul. Ini jenisnya modul EB102, yaitu ada relay yang low level trigger ya. Kalau di sini kami memakai low level trigger. Nih ada tulisannya di bawah. Selanjutnya ada lampu LED 5 mm. Ini ada warna merah, ada warna biru. Jadi ketika lampunya warna merah, dia berarti gagal atau RFID yang kita masukin itu salah. Dan ketika dia benar, RFID yang kita masukkan itu benar, dan dorong akan membuka otomatis gitu. Selanjutnya ini ada DC buzzer. Ini sebagai alarmnya ya. Kalau RFID-nya salah, dia bakal bunyi tit gitu. Selanjutnya ada baterai dan kotak baterai. Baterai dan kotak baterainya. Di sini ada terminal PCB, namanya terminal PCB ya. Kalau di sini kotak baterai yang positif itu yang warna merah dan negatif warna hitam ya. Nah, di positif kita arah sebelah kiri dan negatif di sebelah kanan. Selanjutnya ada kabel jumper male to male dan female to male ya. Nih, yang female to male dan male to male. Itu kita butuhin male to male dan female to male. Oke, langsung saja. Yang pertama kita masukin
DC buzzer ini ke D6 dan negatif di GND. Ya, ini D6 ya. Yang positif D6 dan negatif. Ingat ini kalau yang positif yang panjang ya, yang sebelah kiri, dan yang pendek yang negatif yang sebelah kanan. Nih. Langsung saja ini kita masukin ke port D6 ya. D6 dari port Arduino. D6. Oke. Oke, gini ya. D6 ya. Ingat portnya D6 yang positif dan yang negatifnya ke sini. Ke ini. Ke min dari project board. Selanjutnya ini ada modul MB. Nah, di modul MB ini kita harus sesuaikan tegangan-tegangannya. Di sini tegangannya yang pertama ada 5 volt dan 3 volt gitu. Kalau untuk di sini nih ya, di barisan ini kita pakai yang 3 volt. Jangan 5 volt, nanti ini bisa rusak yang lainnya kabel-kabelnya. Nih. Kalau baru beli kalau baru beli biasa tuh ini. Di sini kita bisa pindahin dari sini ke sini gitu. Kalau kalian mau pindahin arusnya, kalian tinggal bisa pindahin, kalian copot aja nih. Dari 5 volt ini ke 3 volt. Nih ya, 3 volt. Dan yang sini tetap 5 volt aja yang barisan ini. Selanjutnya ini ada LED ya. LED yang negatif diarahin ke negatif dan yang positif kita arahin ke Arduino nya di D2. Ini kita bisa lihat D2 nih ya. Oke, nih D2. Dan ini dan yang LED yang warna biru kita masukin di D3 di GND di sini. Yang negatifnya sebelah sini. Ini kakinya nih, yang pendek kita arahin ke sini. D3 nih. Ini D3. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Ingat ya, yang positif tuh yang sebelah kiri, yang negatif sebelah kanan, yang panjang. Yang panjang tuh yang positif, yang negatif yang pendek. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pemasangan relay. Di relay ini ada VCC dan GND. Kita tinggal pasang aja VCC dan GND. Yang VCC di sini kita arahin ke positif di project board yang bawah, yang nih, yang 5 volt. Kita numpang sini aja. Yang VCC itu saya tandai dengan kabel warna ungu ya. Ini positif ya. Nah, sini aja. Oke, selanjutnya kita masih di relay. Yang kita masukin ini ada NO dan COM. Kita tinggal masukin, kita obeng aja. Oke, obeng. Oke ya. NO COM ingat. Oke, kira-kira seperti ini. Selanjutnya di kotak baterai. Di kotak baterai ini ada terminal PCB. Nah, setelah relay terpasang, kabel in dan COM sudah terpasang seperti ini, ya.
Selanjutnya kita akan memasang baterai dan kotak baterainya. Ini ya, terminal PCB-nya kita hubungi langsung ke project board. Sini. Selanjutnya ini ada terminal jack DC yang male. Kita hubungkan ke modul MB tadi ya. Kita hubungin aja, kita tusuk. Nah. Dan yang positif berada di sebelah kiri dan negatif sebelah kanan. Positif saya tandai dengan kabel merah dan negatif saya tandai dengan kabel warna hijau. Ya. Ingat ini titiknya ini ada jarak 1 titik. Ya, jarak 1 titik ya, nggak boleh berdempetan kali kayak gini. Nah, kalau kayak gini nggak boleh. Harus jarak 1 titik. Jadi yang di tengah-tengah kosong gitu. Nah, selanjutnya dari relay. Dari relay yang COM, kita pasang di atas ini ke 12 volt di project board. Di atasnya, kita numpang di atasnya aja. Oke, sip. Dan yang in kita masukin ke door lock-nya. Ya, ini door lock-nya. Ke positif dari door lock yaitu warna merah ya, positif door lock warna merah dan negatif warna hitam. Ini yang in kita masukin di sini ya. Oke, selanjutnya ini kan negatifnya nggak ada nih, kita masukin aja ke papan ini, mau di mana terserah. Yang penting ini project ini terhubung semua. Kalau saya lebih saya pasang di sini karena biar lebih seimbang aja. Nih, saya pasang di atas PCB nih tadi. Oke, selanjutnya di sini kita pasang kabel jumper male to female. Nih ya, dari ini nih kita masukin ke D4 Arduino. D4 Arduino. Selanjutnya yang kita butuhkan itu adalah kabel jumper male to male. Nah, di kabel jumper ini kita akan memasukkan pada port Arduino yaitu yang 5 volt ya. Ya 5 volt. 5 volt dari port Arduino. 5 volt dari port Arduino ke positif dari project board ya, positif di bawah ini ya. 5 volt ke 5 volt karena di sini tadi kita buat indikasinya 5 volt. Jadi di sini kita buat 5 volt juga yang positifnya. Selanjutnya kita masukin yang GND. Yang GND kita masukin ke negatif pada modul ya, di deretan ini ya. Nih, deretan ini negatif pada modul. Kita sejajarkan aja. Nih. Oke. Rangkaiannya udah ya. Nih, udah hidup. Cuman belum ada di program. Kita lanjut program di komputer. Selanjutnya kita bagian pemrograman di door lock ya. Karena sebelumnya kita udah memprogram atau mencari UID dari card RFID, sekarang kita akan melanjutkan program dari door lock-nya. Karena sebelumnya kita udah tahu ya, kita langsung aja ke file example ya, example frc 522 .info. Oke. Di sini kita cari serial monitornya, scan RFID atau ID yang akan kalian gunakan di door lock-nya.
ini ada 2C B56122 dan saya akan memakai yang 2C B56122 ini ya. Tinggal tekan salin aja ya, copy. Kita kembali ke ini programnya. Oke. Di sini kita harus tahu ya mana UID yang akan kita masukin ke dalam program gitu. Di sini kan UID saya ini ada 2C B56122. Di sini adalah UID yang benar gitu. Maka jika selain UID yang ini, dia akan menghasilkan indikasi error dan akan berbunyi beep gitu. Langsung saja kita coba di serial monitor ya. Nah, di sini adalah UID yang benar ya, 2C B56122. Dan sekarang kita akan mencoba di UID yang salah. Nah, dia akan menghasilkan bunyi beep gitu. Oke. Langsung saja kita coba ke alatnya langsung. Oke, langkah selanjutnya setelah kita memasukkan program dari Arduino ke dalam project, kita langsung tes aja di projectnya gitu. Yang pertama, kita menekan power on dari modul MB102. Ini ya, tombol power on dan power off nya berada di sini. Ini. Oke. Dan UID yang benar tadi saya kasih yang ini, dan yang salah saya kasih yang ini gitu. Dan yang selain ini itu yang salah gitu. Oke. Pertama kita kasih yang salah dulu. Ini ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri, jika kita men-scan UID yang salah, buzzer akan berbunyi beep dan akan memunculkan LED lampu berwarna merah. Dan jika kita men-scan UID yang benar, ini ya, UID yang benar, kalian perhatikan door lock-nya, dan door lock akan terbuka. Sekian video dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.